rilis jelang beberapa hari pencoblosan. Ada banyak sejumlah fakta dugaan kecurangan pemilu. Nah, bagaimana Pak JK menanggapinya? Itu yang pertama. Itu kemudian yang kedua, apakah film itu kira-kira menurut Bapak bisa mempengaruhi para swing voter dan undecided voters yang masih menentukan? Iya, saya sudah nonton tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di WhatsApp. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana data petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Berarti belum frontal ya Pak? Berarti belum frontal. Apa? Penyampaian filmnya Belum, hanya data saja yang ada. Jadi oke lah, bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi itu seperti yang selalu saya katakan. Pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Ya, kalau pemilih caranya begitu, itu intinya. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato. Semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Jadi ya kan. Semua lengkap. Jadi ini juga memberikan, boleh saja ada mau fitnahnya yang mana, karena semua data. Ini semakin dari Pak setelah nonton film itu Pak. Seperti tadi dikatakan bahwa ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil bisa jadi cacat ketika itu dilaksanakan. Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Mumpung masih ada 2 hari nih, jangan dikerjakan karena merusak semua. Seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton marah. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat, karena rakyat akan merespon seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak bisa tahu. Jadi betul-betul harus hati-hati. Jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu. Jadi jangan dimanipulasi. Lalu pesan kepada semua ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat, juga petugas TNI dan seluruh jajaran, termasuk yang non ASN, kepala desa dan semuanya. Pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN, termasuk keluarga polisi, termasuk keluarga TNI, termasuk keluarga kepala desa. Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN, oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anak yang bisa dapat pekerjaan. Jadi perubahan yang dibawa itu berdampak juga kepada mereka. Di sisi lain, ketika ada manipulasi dan orang-orang yang terlibat manipulasi, keuntungannya tidak dapat mereka, keuntungannya dapat oleh yang mau berkuasa. Jadi ingat-ingat nih, melaksanakan
Kalau ada perintah-perintah seperti itu, yang dapat keuntungan bukan yang mengerjakan. Yang akan dapat keuntungan itu sekelompok kecil. Tapi kalau kita berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka maui lewat pemilu, lalu menjaga suara itu, apapun hasilnya, dampaknya akan dirasakan positif oleh semua. Jadi, dan saya percaya, saya katakan ini di JIS kemarin, bahwa yang menyelamatkan demokrasi di Indonesia ini rakyat kecil, yang menyelamatkan rakyat kebanyakan. Jadi saya optimis rakyat Indonesia tanggal 14 besok akan bekerja menggunakan hati nurani, memilih pakai hati nurani, dan yang menyelenggarakan ingat, jaga keinginan rakyat sesuai hati nurani itu, jangan dicederai. Semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala memberikan respons yang terkait adanya film Dirty Vote yang berisi dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Menurut JK, film tersebut luar biasa dan mengandung kebenaran karena disertai foto dan lengkap dengan kesaksian. Meski begitu, ia mengatakan film tersebut masih ringan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. JK menyebut film itu baru membuka kenyataan sekira 25% saja. Selain itu, ia juga menanggapi bantahan dari tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran yang menyebut film tersebut hanya fitnah. Ia meminta kepada TKN Prabowo Gibran untuk membuktikan ucapannya. Hal ini disampaikan oleh JK di kediamannya Jakarta Selatan pada Senin 12 Februari 2024. Ya, saya nonton tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di luar sana. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah, masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Berarti belum frontal ya Pak? Berarti belum frontal. Apa? Penyampaian filmnya Belum, hanya data saja yang ada. Jadi oke lah, bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi itu seperti yang selalu saya katakan, pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Ya, kalau pemilih caranya begitu, itu aja intinya. Semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato, semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya, ada lihat kan, semua lengkap. Jadi ini juga memberikan, boleh saja ada memfitnahnya yang mana, karena semua data. Film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 turut direspon oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran meminta segera membuat laporan jika ada bukti yang dikantongi soal adanya kecurangan. Pernyataan ini disampaikan Gibran seusai meninjau rumah tidak layak huni atau RTLH di Kelurahan Sewu Jebres pada Senin 12 Februari 2024. Ia sendiri mengaku belum menonton film dokumenter yang disutradarai oleh Dandi Laksono tersebut. Oleh karenanya, ia tidak tahu menahu isi dari film dokumenter tersebut. Dirinya pun tidak merasa dirugikan dari penayangan film ini meski dituduh melakukan kecurangan dalam proses pemilu. Lebih lanjut, Wali Kota Solo ini berterima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Sementara sutradara film dokumenter Dirty Vote Dandi Dwi Laksono mengungkap alasan mengapa film ini dirilis di awal masa tenang.
Dandi berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari mendatang. Film dokumenter itu mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses pemilu dan Pilpres 2024. Di dalam film dokumenter itu menampilkan 3 orang pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Tenang Pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa
melihat berbagai informasi terkait film dokumenter Dirty Vote yang kemudian menjadi polemik. Di masa tenang kontestasi Pilpres 2024, publik dibuat riuh dengan adanya film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film ini berisi narasi dan juga hasil penilaian dari 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote ini besutan Dendi Laksono yang tayang perdana pada Minggu 11 Februari. Dalam film tersebut, Bivitri, Zainal, dan Ferry Amsari berbicara mengenai kecurangan sistematis yang terjadi pada pemilu 2024. Bivitri perempuan berusia 50 tahun, lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia atau UI tahun 1999. Setahun sebelum lulus dari UI, Bivitri bersama beberapa senior dan rekannya mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Bivitri lantas melanjutkan studinya di University of Warwick di Inggris dan lulus pada tahun 2002. Dari Warwick, Bivitri menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law di Amerika Serikat. Selama ini Bivitri juga dikenal sebagai dosen, aktivis, dan juga pakar hukum tata negara. Ia pun dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum lewat perumusan konsep dan langkah-langkah konkret pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Sosok ahli tata negara yang kedua adalah Zainal Arifin Muhtar. Ia merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 78. Ia lulus dari UGM pada tahun 2003. Setelahnya ia melanjutkan program magister di University of Northwestern di Chicago, Amerika Serikat dan lulus pada tahun 2006. 6 tahun setelahnya Zainal meraih gelar doktor untuk ilmu hukum dari alma maternya Universitas Gadjah Mada. Seperti Bivitri Susanti, Zainal juga dikenal sebagai aktivis dan pakar hukum tata negara selain menjadi dosen. Zainal mengawali karir akademisinya pada 2014 di Fakultas Hukum UGM. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di FH UGM. Ia pun menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perbajakan di Kementerian Keuangan untuk periode 2023 hingga 2026. Kemudian sosok ketiga adalah Ferry Amsari, yang mana Ferry Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tahun 80 silam. Ia lulusan S1 dan juga S2 dari Hukum Universitas Andalas. Tak hanya itu, ia merupakan lulusan William and Mary Law School di Amerika Serikat, yang mana saat ini Ferry juga tercatat sebagai dosen FH UNAN. Ia pun menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry Amsari diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak 2004 pada Desember lalu. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry Amsari cukup aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional. Tim Nasional Amin, kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengamini rilisnya film dokumenter Dirty Vote. Film ini dirilis di masa tenang, saudara, pada Minggu 11 Februari, tepat pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal ini, juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Iwan Tarigan, menilai film Dirty Vote memberikan pendidikan pada masyarakat tentang politisi kotor yang mempermainkan publik untuk kepentingan golongan. Iwan Tarigan juga menyebut film Dirty Vote mengungkap kebenaran adanya kecurangan pemilu 2024. Iwan menilai semua rencana kecurangan pemilu tidak didesain dalam semalam dan tidak didesain sendirian, namun telah terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar hingga dana yang juga sangat besar. Lewat film ini, Iwan mewakili Timnas Amin menyebut masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas, dan juga tidak beretika mempermainkan demokrasi, hukum, dan mengatur semua lembaga yang ada. Menurut Iwan, ia pun menyinggung bahwa tujuan utama dari keculasan ini adalah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan juga kelompok. Film Dirty Vote sendiri, saudara, memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024. Film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote besutan Dendi Laksono telah tayang perdana sejak Minggu 11 Februari.
Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis juga mendukung rilisnya film Dirty Vault soal desain kecurangan pemilu 2024. Menurutnya film ini bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat. Todung juga meminta pada pihak-pihak yang memiliki pendapat bertentangan dengan film tersebut agar tidak baper, apalagi hingga membawa film ini ke jalur hukum. Pasalnya, pelaporan ke kepolisian menurut Todung justru membuat bangsa tidak sehat dan tidak memberikan didikan yang baik. Todung juga menyebut film Dirty Vault mengingatkan seluruh pihak adanya peluang pelanggaran pemilu yang masif terjadi di tanah air. Apalagi saat melihat laporan dugaan kecurangan pemilu yang ada di Bawaslu. Todung menjelaskan bahwa isu soal politisasi bansos hingga intimidasi yang ada dalam film Dirty Vault benar adanya. Film Dirty Vault memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024, yang mana film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Vault. Ya. Film ini menarik. Saya baru saja selesai menyaksikan film Dirty Vault ini. Dibuat ya, dan ada 3 ya ahli hukum tata negara yang sangat reputable, punya reputasi yang baik, menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi menjelang pemilu legislatif, menjelang Pilpres yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari, Rabu yang mendatang. Jadi ini film yang bagus, ya. Kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran, ya, pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi, ya, pada tanggal 14 nanti. Nah, ini inline, sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan misalnya politisasi bansos, film ini juga menjelaskan itu. Kalau kita concern misalnya dengan bagaimana nanti penyebaran 20% suara misalnya, ini ada kaitannya juga dengan kebijakan misalnya membuat Papua menjadi 6 provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya, film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik, ya. Nah, baperan ini berbahaya, ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Ya, kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian. Karena menurut saya, kriminalisasi seperti ini akan membunuh kreativitas. Kriminalisasi seperti ini akan membunuh demokrasi itu sendiri. Kita ini bisa kuat karena kita punya demokrasi. Dan inilah yang menjadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara. Mungkin itu. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Vault. Senada dengan kedua paslon lain, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga sudah merespon soal film Dirty Vault. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan bahwa film dokumenter Dirty Vault sebagian besar isinya adalah fitnah. Habibur Rahman mengatakan film tersebut berisi narasi kebencian dan tidak ilmiah. Ia pun mempertanyakan tokoh-tokoh yang ada dalam film dokumenter ini. Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan juga tendensius. Dirinya meminta masyarakat kemudian tidak terprovokasi atas narasi dalam film ini. Habibur Rahman mengungkapkan ada setidaknya 3 hal yang ia soroti dalam film Dirty Vault. Yang pertama, soal penunjukan pejabat kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam Pilpres yang menurutnya tidak ilmiah.
Dirinya juga menyoroti pernyataan di film tersebut yang mengatakan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Dirinya menilai ucapan ini tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya terjadi di mana. Terakhir yang juga disoroti oleh Habibur Rahman adalah soal tudingan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya, lagi-lagi hal tersebut tidak mendasar. Habibur Rahman berpikir bahwa film ini disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu lantaran elektabilitas paslon nomor urut 2 sudah berada di atas 50%. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut, ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, ya, keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah, ya, pemilu ini, ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat, ya, pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo, ya, sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muchtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka, ya, dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang, ya. Intinya, ya, kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada 3 hal, ya teman-teman, dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi, dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah, ya, dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah, ya, dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta PJ kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar, ya, yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi. Bagaimana bisa seorang PJ kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah? Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak. Kita perpanjang aja Pak Jokowi. Dugaan kecurangan kubu Ganjar Mahfud disebut dalam film dokumenter Dirty Vote. Dalam film yang sedang menjadi pembicaraan publik itu, kubu Ganjar Mahfud diduga melakukan kecurangan melalui fakta integritas PJ Bupati Sorong. Fakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo itu turut ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait hal tersebut. Hasto mengatakan jika partainya ingin menang dengan cara curang bisa dilakukan dengan mudah. Cara tersebut adalah memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Namun Hasto menyebut langkah itu tidak dipilih karena melanggar konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Cemara 19, Jakarta Pusat, Minggu 11 Februari 2024. Hasto mengatakan PDIP tetap memilih taat konstitusi dengan mendukung pemilu 5 tahun sekali. Oleh sebab itu, Hasto meminta TNI Polri untuk netral dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Ia kemudian mengingatkan bahwa sejarah telah mengajarkan pelaksanaan pemilu yang dipenuhi rekayasa bisa ditumbangkan oleh rakyat. Sejak awal, tim pemenang nasional Ganjar Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak. Kita perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan. Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil ini harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami. Terkait dengan PJ Bupati Sorong kan sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Votes ya ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak PJ-PJ yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Solotigo kasus Kapolres diganti mendadak. Itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung. Terkait film Dirty Votes dirilis jelang beberapa hari pencoblosan, ada banyak sejumlah fakta dugaan kecurangan pemilu. Nah, bagaimana Pak JK menanggapi? Itu yang pertama. Itu kemudian yang kedua, apakah film itu kira-kira menurut Bapak bisa mempengaruhi para swing voter dan undecided voters yang masih menentukan? Ya, saya sudah nonton tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa ini. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana data petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih bagi pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Berarti belum frontal ya Pak? Berarti belum frontal. Apa? Penyampaian filmnya Belum, hanya data saja yang ada. Jadi oke lah, bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi itu seperti yang selalu saya katakan. Pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, kadang-kadang tidak sempurna. Ya, kalau pemilih caranya begitu, itu intinya. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato. Semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Jadi kan semua lengkap. Jadi ini juga memberikan boleh saja ada memfitnahnya yang mana, karena semua data. Ini semakin dari Pak setelah nonton film itu Pak. Seperti tadi dikatakan bahwa ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil bisa jadi cacat ketika itu dilaksanakan. Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Mumpung masih ada 2 hari nih, jangan dikerjakan karena merusak semua.
seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton marah. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat, karena rakyat akan merespon seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak bisa tahu. Jadi betul-betul harus hati-hati. Jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu. Jadi jangan dimanipulasi. Lalu pesan kepada semua ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat, juga petugas TNI dan seluruh jajaran, termasuk yang non-ASN, kepala desa dan semuanya. Pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN, termasuk keluarga polisi, termasuk keluarga TNI, termasuk keluarga kepala desa. Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN, oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anak yang bisa dapat pekerjaan. Jadi perubahan yang dibawa itu berdampak juga kepada mereka. Di sisi lain, ketika ada manipulasi dan orang-orang yang terlibat manipulasi, keuntungannya tidak dapat mereka, keuntungannya dapat oleh yang mau berkuasa. Jadi ingat-ingat nih, melaksanakan kalau ada perintah-perintah seperti itu, yang dapat keuntungan bukan yang mengerjakan, yang akan dapat keuntungan itu sekelompok kecil. Tapi kalau kita berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka maui lewat pemilu, lalu menjaga suara itu, apapun hasilnya, dampaknya akan dirasakan positif oleh semua. Jadi, dan saya percaya, saya katakan ini di JIS kemarin, bahwa yang menyelamatkan demokrasi di Indonesia ini rakyat kecil, yang menyelamatkan rakyat kebanyakan. Jadi saya optimis, rakyat Indonesia tanggal 14 besok akan bekerja menggunakan hati nurani, memilih pakai hati nurani, dan yang menyelenggarakan, ingat, jaga keinginan rakyat sesuai hati nurani itu, jangan dicederai. Semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala memberikan respons yang terkait adanya film Dirty Vote yang berisi dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Menurut JK, film tersebut luar biasa dan mengandung kebenaran karena disertai foto dan lengkap dengan kesaksian. Meski begitu, ia mengatakan film tersebut masih ringan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. JK menyebut film itu baru membuka kenyataan sekira 25% saja. Selain itu, ia juga menanggapi bantahan dari tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran yang menyebut film tersebut hanya fitnah. Ia meminta kepada TKN Prabowo Gibran untuk membuktikan ucapannya. Hal ini disampaikan oleh JK di kediamannya Jakarta Selatan pada Senin 12 Februari 2024. Ya, saya nonton tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di luar sana. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana data petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah, masih sopan, masih bagi pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Berarti belum frontal ya Pak? Berarti belum frontal. Apa? Penyampaian filmnya Belum, hanya data saja yang ada. Jadi oke lah, bagus lah untuk meringankan kita,
bahwa demokrasi itu seperti yang selalu saya katakan, pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, kadang-kadang tidak sempurna. Ya, kalau pemilih caranya begitu, itu intinya. Semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua ada semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato, semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Jadi kan semua lengkap. Jadi ini juga memberikan waktu. Boleh saja ada mau fitnahnya yang mana, karena semua data. Film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 turut direspon oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran meminta segera membuat laporan jika ada bukti yang dikantongi soal adanya kecurangan. Pernyataan ini disampaikan Gibran seusai meninjau rumah tidak layak huni atau RTLH di Kelurahan Sewu, Jebres pada Senin 12 Februari 2024. Ia sendiri mengaku belum menonton film dokumenter yang disutradarai oleh Dandi Laksono tersebut. Oleh karenanya, ia tidak tahu menahu isi dari film dokumenter tersebut. Dirinya pun tidak merasa dirugikan dari penayangan film ini meski dituduh melakukan kecurangan dalam proses pemilu. Lebih lanjut, Wali Kota Solo ini berterima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Sementara sutradara film dokumenter Dirty Vote Dandi Dwi Laksono mengungkap alasan mengapa film ini dirilis di awal masa tenang. Dandi berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari mendatang. Film dokumenter itu mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses pemilu dan Pilpres 2024. Di dalam film dokumenter itu menampilkan 3 orang pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mokhtar. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari.
Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa melihat berbagai informasi terkait film dokumenter Dirty Vote yang kemudian menjadi polemik. Di masa tenang kontestasi Pilpres 2024, publik dibuat riuh dengan adanya film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film ini berisi narasi dan juga hasil penilaian dari 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote ini besutan Dandi Laksono yang tayang perdana pada Minggu 11 Februari. Dalam film tersebut, Bivitri, Zainal, dan Ferry Amsari berbicara mengenai kecurangan sistematis yang terjadi pada pemilu 2024. Bivitri perempuan berusia 50 tahun, lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia atau UI tahun 1999. Setahun sebelum lulus dari UI, Bivitri bersama beberapa senior dan rekannya mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Bivitri lantas melanjutkan studinya di University of Warwick di Inggris dan lulus pada tahun 2002. Dari Warwick, Bivitri menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law di Amerika Serikat. Selama ini Bivitri juga dikenal sebagai dosen, aktivis, dan juga pakar hukum tata negara. Ia pun dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum lewat perumusan konsep dan langkah-langkah konkret pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Sosok ahli tata negara yang kedua adalah Zainal Arifin Mohtar. Ia merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 78. Ia lulus dari UGM pada tahun 2003. Setelahnya ia melanjutkan program magister di University of Northwestern di Chicago, Amerika Serikat dan lulus pada tahun 2006. 6 tahun setelahnya Zainal meraih gelar doktor untuk ilmu hukum dari alma maternya Universitas Gadjah Mada. Seperti Bivitri Susanti, Zainal juga dikenal sebagai aktivis dan pakar hukum tata negara selain menjadi dosen. Zainal mengawali karir akademisinya pada 2014 di Fakultas Hukum UGM. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di FH UGM. Ia pun menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perbajakan di Kementerian Keuangan untuk periode 2023 hingga 2026. Kemudian sosok ketiga adalah Ferry Amsari, yang mana Ferry Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tahun 80 silam. Ia lulusan S1 dan juga S2 dari Hukum Universitas Andalas. Tak hanya itu, ia merupakan lulusan William and Mary Law School di Amerika Serikat, yang mana saat ini Ferry juga tercatat sebagai dosen FH UNAN.
Ia pun menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry Amsari diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak 2004 pada Desember lalu. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry Amsari cukup aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional. Tim Nasional Amin kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengamini rilisnya film dokumenter Dirty Vote. Film ini dirilis di masa tenang, saudara, pada Minggu 11 Februari, tepat pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal ini, juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Iwan Tarigan, menilai film Dirty Vote memberikan pendidikan pada masyarakat tentang politisi kotor yang mempermainkan publik untuk kepentingan golongan. Iwan Tarigan juga menyebut film Dirty Vote mengungkap kebenaran adanya kecurangan pemilu 2024. Iwan menilai semua rencana kecurangan pemilu tidak didesain dalam semalam dan tidak didesain sendirian, namun telah terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar hingga dana yang juga sangat besar. Lewat film ini, Iwan mewakili Timnas Amin menyebut masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas, dan juga tidak beretika mempermainkan demokrasi, hukum, dan mengatur semua lembaga yang ada. Menurut Iwan, ia pun menyinggung bahwa tujuan utama dari keculasan ini adalah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan juga kelompok. Film Dirty Vote sendiri, saudara, memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024. Film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote besutan Dendi Laksono telah tayang perdana sejak Minggu 11 Februari. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis juga mendukung rilisnya film Dirty Vote soal desain kecurangan pemilu 2024. Menurutnya film ini bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat. Todung juga meminta pada pihak-pihak yang memiliki pendapat bertentangan dengan film tersebut agar tidak baper, apalagi hingga membawa film ini ke jalur hukum. Pasalnya, pelaporan ke kepolisian menurut Todung justru membuat bangsa tidak sehat dan tidak memberikan didikan yang baik. Todung juga menyebut film Dirty Vote mengingatkan seluruh pihak adanya peluang pelanggaran pemilu yang masif terjadi di tanah air, apalagi saat melihat laporan dugaan kecurangan pemilu yang ada di Bawaslu. Todung menjelaskan bahwa isu soal politisasi bansos hingga intimidasi yang ada dalam film Dirty Vote benar adanya. Film Dirty Vote memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024, yang mana film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Vote. Ya. Film ini menarik. Saya baru saja selesai menyaksikan film Dirty Vote ini. Dibuat ya, dan ada 3 ya ahli hukum tata negara yang sangat reputable, punya reputasi yang baik, menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi menjelang pemilu legislatif, menjelang Pilpres yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari, Rabu yang mendatang. Jadi ini film yang bagus, ya. Kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran, ya, pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi, ya, pada tanggal 14 nanti. Nah, ini inline, sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan misalnya politisasi bansos, film ini juga menjelaskan mengenai itu. Kalau kita concern misalnya dengan bagaimana nanti penyebaran 20% suara misalnya, ini ada kaitannya juga dengan kebijakan misalnya membuat Papua menjadi 6 provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya, film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua,
untuk punya kemelekan ya, atau literacy political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik ya. Nah, baperan ini berbahaya ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Ya, kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian. Karena menurut saya, kriminalisasi seperti ini akan membunuh kreativitas. Kriminalisasi seperti ini akan membunuh demokrasi itu sendiri. Kita ini bisa kuat karena kita punya demokrasi. Dan inilah yang menjadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara. Mungkin itu. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Vote. Ya. Senada dengan kedua paslon lain, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga sudah merespon soal film Dirty Vote. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan bahwa film dokumenter Dirty Vote sebagian besar isinya adalah fitnah. Habibur Rahman mengatakan film tersebut berisi narasi kebencian dan tidak ilmiah. Ia pun mempertanyakan tokoh-tokoh yang ada dalam film dokumenter ini. Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan juga tendensius. Dirinya meminta masyarakat kemudian tidak terprovokasi atas narasi dalam film ini. Habibur Rahman mengungkapkan ada setidaknya 3 hal yang ia soroti dalam film Dirty Vote. Yang pertama, soal penunjukan pejabat kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam Pilpres yang menurutnya tidak ilmiah. Dirinya juga menyoroti pernyataan di film tersebut yang mengatakan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Dirinya menilai ucapan ini tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya terjadi di mana. Terakhir yang juga disoroti oleh Habibur Rahman adalah soal tudingan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya, lagi-lagi hal tersebut tidak mendasar. Habibur Rahman berpikir bahwa film ini disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu lantaran elektabilitas paslon nomor urut 2 sudah berada di atas 50%. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi ya, keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat ya pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo ya sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muhtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka ya dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya. Intinya ya, kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan
rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada 3 hal ya teman-teman dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi, dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah ya dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah ya, dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta PJ kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar ya, yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi. Bagaimana bisa seorang PJ kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah? Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak. Kita perpanjang aja Pak Jokowi. Dugaan kecurangan kubu Ganjar Mahfud disebut dalam film dokumenter Dirty Vote. Dalam film yang sedang menjadi pembicaraan publik itu, kubu Ganjar Mahfud diduga melakukan kecurangan melalui fakta integritas PJ Bupati Sorong. Fakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo itu turut ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait hal tersebut. Hasto mengatakan jika partainya ingin menang dengan cara curang bisa dilakukan dengan mudah. Cara tersebut adalah memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Namun Hasto menyebut langkah itu tidak dipilih karena melanggar konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Cemara 19, Jakarta Pusat, Minggu 11 Februari 2024. Hasto mengatakan PDIP tetap memilih taat konstitusi dengan mendukung pemilu 5 tahun sekali. Oleh sebab itu, Hasto meminta TNI Polri untuk netral dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Ia kemudian mengingatkan bahwa sejarah telah mengajarkan pelaksanaan pemilu yang dipenuhi rekayasa bisa ditumbangkan oleh rakyat. Sejak awal, tim pemenang nasional Ganjar Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak. Kita perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kan kita memilih jalan konstitusi. Jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan. Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil ini harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami. Terkait dengan PJ Bupati Sorong kan sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ya ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak PJ-PJ yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Solo Tigo kasus Kapolres diganti mendadak, itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung. Ada banyak sejumlah fakta dugaan kecurangan pemilu. Nah, bagaimana Pak JK menanggapi? Itu yang pertama. Itu kemudian yang kedua, apakah film itu kira-kira menurut Bapak bisa mempengaruhi para swing voter dan undecided voters yang masih belum menentukan? Ya, saya nonton tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di luar sana. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena
tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana data petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Berarti belum frontal ya Pak? Berarti belum frontal. Apa? Penyampaian filmnya Belum, hanya data saja yang ada. Jadi oke lah, bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi itu seperti yang selalu saya katakan. Pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Kita tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Ya, kalau pemilih caranya begitu, itu aja intinya. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato, semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya, ada lihat kan? Semua lengkap. Jadi ini juga memberikan boleh saja ada memfitnahnya yang mana, karena semua data. Ini semakin dari Pak setelah nonton film itu Pak. Seperti tadi dikatakan bahwa ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil bisa jadi cacat ketika itu dilaksanakan. Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Mumpung masih ada 2 hari nih, jangan dikerjakan karena merusak semua. Seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton marah. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi, sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat, karena rakyat akan merespon seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak bisa tahu. Jadi betul-betul harus hati-hati. Jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu. Jadi jangan dimanipulasi. Lalu pesan kepada semua ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat, juga petugas TNI dan seluruh jajaran, termasuk yang non ASN, kepala desa dan semuanya. Pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN, termasuk keluarga polisi, termasuk keluarga TNI, termasuk keluarga kepala desa. Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN, oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anak yang bisa dapat pekerjaan. Jadi perubahan yang dibawa itu berdampak juga kepada mereka. Di sisi lain, ketika ada manipulasi dan orang-orang yang terlibat manipulasi, keuntungannya tidak dapat mereka, keuntungannya dapat oleh yang mau berkuasa. Jadi ingat-ingat nih, melaksanakan kalau ada perintah-perintah seperti itu, yang dapat keuntungan bukan yang mengerjakan, yang akan dapat keuntungan itu sekelompok kecil. Tapi kalau kita berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka maui lewat pemilu, lalu menjaga suara itu, apapun hasilnya, dampaknya akan dirasakan positif oleh semua. Jadi, dan saya percaya, saya katakan di JIS kemarin, bahwa yang menyelamatkan demokrasi di Indonesia ini rakyat kecil, yang menyelamatkan rakyat kebanyakan. Jadi saya optimis, rakyat Indonesia tanggal 14 besok akan bekerja menggunakan hati nurani, memilih pakai hati nurani, dan yang menyelenggarakan, ingat, jaga keinginan rakyat sesuai hati nurani itu, jangan dicederai. Semua orang bisa mengatakan fitnah.
tunjukkan di mana fitnahnya. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala memberikan respons yang terkait adanya film Dirty Vote yang berisi dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Menurut JK, film tersebut luar biasa dan mengandung kebenaran karena disertai foto dan lengkap dengan kesaksian. Meski begitu, ia mengatakan film tersebut masih ringan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. JK menyebut film itu baru membuka kenyataan sekira 25% saja. Selain itu, ia juga menanggapi bantahan dari tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran yang menyebut film tersebut hanya fitnah. Ia meminta kepada TKN Prabowo Gibran untuk membuktikan ucapannya. Hal ini disampaikan oleh JK di kediamannya Jakarta Selatan pada Senin 12 Februari 2024. Ya, saya nonton tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di luar sana. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana data petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah, masih sopan, masih bagi pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Berarti belum frontal ya Pak? Berarti belum frontal. Apa? Penyampaian filmnya Belum, hanya data saja yang ada. Jadi oke lah, bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi itu seperti yang selalu saya katakan, pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Ya, kalau pemilih caranya begitu, itu intinya. Semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato, semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya, ada lihat kan. Semua lengkap. Jadi ini juga memberikan boleh saja ada fitnahnya yang mana, karena semua data. Film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 turut direspon oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran meminta segera membuat laporan jika ada bukti yang dikantongi soal adanya kecurangan. Pernyataan ini disampaikan Gibran seusai meninjau rumah tidak layak huni atau RTLH di Kelurahan Sewu, Jebres pada Senin 12 Februari 2024. Ia sendiri mengaku belum menonton film dokumenter yang disutradarai oleh Dandi Laksono tersebut. Oleh karenanya, ia tidak tahu menahu isi dari film dokumenter tersebut. Dirinya pun tidak merasa dirugikan dari penayangan film ini meski dituduh melakukan kecurangan dalam proses pemilu. Lebih lanjut, Wali Kota Solo ini berterima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Sementara sutradara film dokumenter Dirty Vote Dandi Dwi Laksono mengungkap alasan mengapa film ini dirilis di awal masa tenang. Dandi berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari mendatang. Film dokumenter itu mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses pemilu dan Pilpres 2024. Di dalam film dokumenter itu menampilkan 3 orang pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mokhtar.
Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa melihat berbagai informasi terkait film dokumenter Dirty Vote yang kemudian menjadi polemik. Di masa tenang kontestasi Pilpres 2024, publik dibuat riuh dengan adanya film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film ini berisi narasi dan juga hasil penilaian dari 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote ini besutan Dandi Laksono yang tayang perdana pada Minggu 11 Februari. Dalam film tersebut, Bivitri, Zainal, dan Ferry Amsari berbicara mengenai kecurangan sistematis yang terjadi pada pemilu 2024. Bivitri perempuan berusia 50 tahun, lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia atau UI tahun 1999. Setahun sebelum lulus dari UI, Bivitri bersama beberapa senior dan rekannya mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Bivitri lantas melanjutkan studinya di University of Warwick di Inggris dan lulus pada tahun 2002. Dari Warwick, Bivitri menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law di Amerika Serikat. Selama ini Bivitri juga dikenal sebagai dosen, aktivis, dan juga pakar hukum tata negara. Ia pun dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum lewat perumusan konsep dan langkah-langkah konkret pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Sosok ahli tata negara yang kedua adalah Zainal Arifin Mohtar. Ia merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 78. Ia lulus dari UGM pada tahun 2003. Setelahnya ia melanjutkan program magister di University of Northwestern di Chicago, Amerika Serikat dan lulus pada tahun 2006. 6 tahun setelahnya Zainal meraih gelar doktor untuk ilmu hukum dari alma maternya Universitas Gadjah Mada.
Seperti Bivitri Susanti, Zainal juga dikenal sebagai aktivis dan pakar hukum tata negara. Selain menjadi dosen, Zainal mengawali karir akademisinya pada 2014 di Fakultas Hukum UGM. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di FH UGM. Ia pun menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perbajakan di Kementerian Keuangan untuk periode 2023 hingga 2026. Kemudian sosok ketiga adalah Ferry Amsari, yang mana Ferry Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tahun 80 silam. Ia lulusan S1 dan juga S2 dari Hukum Universitas Andalas. Tak hanya itu, ia merupakan lulusan William and Mary Law School di Amerika Serikat, yang mana saat ini Ferry juga tercatat sebagai dosen FH UNAN. Ia pun menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry Amsari diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak 2004 pada Desember lalu. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry Amsari cukup aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional. Tim Nasional Amin kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengamini rilisnya film dokumenter Dirty Vote. Film ini dirilis di masa tenang, saudara, pada Minggu 11 Februari, tepat pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal ini, juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Iwan Tarigan, menilai film Dirty Vote memberikan pendidikan pada masyarakat tentang politisi kotor yang mempermainkan publik untuk kepentingan golongan. Iwan Tarigan juga menyebut film Dirty Vote mengungkap kebenaran adanya kecurangan pemilu 2024. Iwan menilai semua rencana kecurangan pemilu tidak didesain dalam semalam dan tidak didesain sendirian, namun telah terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar hingga dana yang juga sangat besar. Lewat film ini, Iwan mewakili Timnas Amin menyebut masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas, dan juga tidak beretika mempermainkan demokrasi, hukum, dan mengatur semua lembaga yang ada. Menurut Iwan, ia pun menyinggung bahwa tujuan utama dari keculasan ini adalah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan juga kelompok. Film Dirty Vote sendiri, saudara, memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024. Film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote besutan Dendi Laksono telah tayang perdana sejak Minggu 11 Februari. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis juga mendukung rilisnya film Dirty Vote soal desain kecurangan pemilu 2024. Menurutnya film ini bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat. Todung juga meminta pada pihak-pihak yang memiliki pendapat bertentangan dengan film tersebut agar tidak baper, apalagi hingga membawa film ini ke jalur hukum. Pasalnya, pelaporan ke kepolisian menurut Todung justru membuat bangsa tidak sehat dan tidak memberikan didikan yang baik. Todung juga menyebut film Dirty Vote mengingatkan seluruh pihak adanya peluang pelanggaran pemilu yang masif terjadi di tanah air. Apalagi saat melihat laporan dugaan kecurangan pemilu yang ada di Bawaslu. Todung menjelaskan bahwa isu soal politisasi bansos hingga intimidasi yang ada dalam film Dirty Vote benar adanya. Film Dirty Vote memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024, yang mana film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Vote. Ya. Film ini menarik. Saya baru saja selesai menyaksikan film Dirty Vote ini. Dibuat ya, dan ada 3 ya ahli hukum tata negara yang sangat reputable, punya reputasi yang baik, menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi menjelang pemilu legislatif, menjelang Pilpres yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari, Rabu yang mendatang. Jadi ini film yang bagus, ya. Kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran, ya, pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi, ya, pada tanggal 14 nanti. Nah, ini in line
sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan misalnya politisasi bansos, film ini juga menjelaskan itu. Kalau kita concern misalnya dengan bagaimana nanti penyebaran 20% suara misalnya, ini ada kaitannya juga dengan kebijakan misalnya membuat Papua menjadi 6 provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik ya. Nah, baperan ini berbahaya ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Ya, kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian. Karena menurut saya, kriminalisasi seperti ini akan membunuh kreativitas. Kriminalisasi seperti ini akan membunuh demokrasi itu sendiri. Kita ini bisa kuat karena kita punya demokrasi. Dan inilah yang menjadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara. Mungkin itu. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Vote. Ya. Senada dengan kedua paslon lain, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga sudah merespon soal film Dirty Vote. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan bahwa film dokumenter Dirty Vote sebagian besar isinya adalah fitnah. Habibur Rahman mengatakan film tersebut berisi narasi kebencian dan tidak ilmiah. Ia pun mempertanyakan tokoh-tokoh yang ada dalam film dokumenter ini. Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan juga tendensius. Dirinya meminta masyarakat kemudian tidak terprovokasi atas narasi dalam film ini. Habibur Rahman mengungkapkan ada setidaknya 3 hal yang ia soroti dalam film Dirty Vote. Yang pertama, soal penunjukan pejabat kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam Pilpres yang menurutnya tidak ilmiah. Dirinya juga menyoroti pernyataan di film tersebut yang mengatakan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Dirinya menilai ucapan ini tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya terjadi di mana. Terakhir yang juga disoroti oleh Habibur Rahman adalah soal tudingan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya, lagi-lagi hal tersebut tidak mendasar. Habibur Rahman berpikir bahwa film ini disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu lantaran elektabilitas paslon nomor urut 2 sudah berada di atas 50%. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi ya, keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat ya pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo ya sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muhtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka ya dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu
berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang. Ya. Intinya, ya, kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada 3 hal ya teman-teman dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi, dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah ya dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah ya, dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta PJ kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar ya, yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi. Bagaimana bisa seorang PJ kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah? Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak. Kita perpanjang aja Pak Jokowi. Dugaan kecurangan kubu Ganjar Mahfud disebut dalam film dokumenter Dirty Vote. Dalam film yang sedang menjadi pembicaraan publik itu, kubu Ganjar Mahfud diduga melakukan kecurangan melalui fakta integritas PJ Bupati Sorong. Fakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo itu turut ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait hal tersebut. Hasto mengatakan jika partainya ingin menang dengan cara curang bisa dilakukan dengan mudah. Cara tersebut adalah memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Namun Hasto menyebut langkah itu tidak dipilih karena melanggar konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Cemara 19, Jakarta Pusat, Minggu 11 Februari 2024. Hasto mengatakan PDIP tetap memilih taat konstitusi dengan mendukung pemilu 5 tahun sekali. Oleh sebab itu, Hasto meminta TNI Polri untuk netral dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Ia kemudian mengingatkan bahwa sejarah telah mengajarkan pelaksanaan pemilu yang dipenuhi rekayasa bisa ditumbangkan oleh rakyat. Sejak awal, tim pemenang nasional Ganjar Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak. Kita perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan. Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil ini harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami. Terkait dengan PJ Bupati Sorong kan sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ya ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak PJ-PJ yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Solotigo kasus Kapolres diganti mendadak. Itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung. Terkait film Dirty Vote dirilis jelang beberapa hari pencoblosan, ada banyak sejumlah fakta dugaan kecurangan pemilu. Nah, bagaimana Pak JK menanggapi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah film itu kira-kira
Iya, saya nonton tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa ini. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Berarti belum frontal ya Pak? Berarti belum frontal. Apa? Penyampaian filmnya Belum, hanya data saja yang ada. Jadi oke lah, bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi itu seperti yang selalu saya katakan. Pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Ya, kalau pemilih caranya begitu, itu intinya. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato. Semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Jadi kan semua lengkap. Jadi ini juga memberikan boleh saja memfitnahnya yang mana karena semua data. Ini semakin dari Pak setelah nonton film itu Pak. Seperti tadi dikatakan bahwa ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil bisa jadi cacat ketika itu dilaksanakan. Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Mumpung masih ada 2 hari nih, jangan dikerjakan karena merusak semua. Seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton marah. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat, karena rakyat akan merespon seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak bisa tahu. Jadi betul-betul harus hati-hati. Jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu. Jadi jangan dimanipulasi. Lalu pesan kepada semua ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat, juga petugas TNI dan seluruh jajaran, termasuk yang non ASN, kepala desa dan semuanya. Pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN, termasuk keluarga polisi, termasuk keluarga TNI, termasuk keluarga kepala desa. Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN, oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anak yang bisa dapat pekerjaan. Jadi perubahan yang dibawa itu berdampak juga kepada mereka. Di sisi lain, ketika ada manipulasi dan orang-orang yang terlibat manipulasi, keuntungannya tidak dapat mereka, keuntungannya dapat oleh yang mau berkuasa. Jadi ingat-ingat nih, melaksanakan kalau ada perintah-perintah seperti itu, yang dapat keuntungan bukan yang mengerjakan, yang akan dapat keuntungan itu sekelompok kecil. Tapi kalau kita berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka maui lewat pemilu, lalu menjaga suara itu, apapun hasilnya, dampaknya akan dirasakan positif oleh semua. Jadi, dan saya percaya
Saya percaya, saya katakan ini di JIS kemarin, bahwa yang menyelamatkan demokrasi di Indonesia ini rakyat kecil, yang menyelamatkan rakyat kebanyakan. Jadi saya optimis, rakyat Indonesia tanggal 14 besok akan bekerja menggunakan hati nurani, memilih pakai hati nurani, dan yang menyelenggarakan, ingat, jaga keinginan rakyat sesuai hati nurani itu. Jangan dicederai. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala memberikan respons yang terkait adanya film Dirty Vote yang berisi dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Menurut JK, film tersebut luar biasa dan mengandung kebenaran karena disertai foto dan lengkap dengan kesaksian. Meski begitu, ia mengatakan film tersebut masih ringan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. JK menyebut film itu baru membuka kenyataan sekira 25% saja. Selain itu, ia juga menanggapi bantahan dari tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran yang menyebut film tersebut hanya fitnah. Ia meminta kepada TKN Prabowo Gibran untuk membuktikan ucapannya. Hal ini disampaikan oleh JK di kediamannya Jakarta Selatan pada Senin 12 Februari 2024. Ya, saya nonton tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa ini. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah, masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Berarti belum frontal ya Pak? Hah? Berarti belum frontal. Apa? Penyampaian filmnya Belum, hanya data saja yang ada. Jadi oke lah, bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi itu seperti yang selalu saya katakan, pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Ya, kalau pemilih caranya begitu, itu intinya. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato, semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya, jadi ya, semua lengkap. Jadi ini juga memberikan, boleh saja ada memfitnahnya yang mana, karena semua data. Film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 turut direspon oleh calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran meminta segera membuat laporan jika ada bukti yang dikantongi soal adanya kecurangan. Pernyataan ini disampaikan Gibran seusai meninjau rumah tidak layak huni atau RTLH di Kelurahan Sewu, Jebres pada Senin 12 Februari 2024. Ia sendiri mengaku belum menonton film dokumenter yang disutradarai oleh Dandi Laksono tersebut. Oleh karenanya, ia tidak tahu menahu isi dari film dokumenter tersebut. Dirinya pun tidak merasa dirugikan dari penayangan film ini meski dituduh melakukan kecurangan dalam proses pemilu. Lebih lanjut, Wali Kota Solo ini berterima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Sementara sutradara film dokumenter Dirty Vote Dandi Dwi Laksono mengungkap alasan mengapa film ini dirilis di awal masa tenang. Dandi berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari mendatang. Film dokumenter itu mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses pemilu dan Pilpres 2024. Di dalam film dokumenter itu menampilkan 3 orang pakar hukum tata negara.
Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian